Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Suara terdengar nggak? Suara terdengar? Terdengar ya? Kedengaran. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Raras, Farzan, Naima, Gozi, Izan? Izan sakit Izan ya? Izan memang lagi sakit ya? Izan, gimana udah sembuh belum Izan? Putak. Izan katanya kemarin ini lagi sakit. Sudah sembuh atau belum? Bukan sakit, pusing. Oh pusing. Gara-gara Pusing. di sekolah ribut-ribut, tragedi. Soalnya nggak tertib di sekolahnya. Jangan ini ya, soalnya jangan Sampai ke rusuh. kelasnya marah. Hmm, tapi nggak ribut sama teman-temannya. Udah berkali-kali. Hmm, ya jangan ya di sekolah baik-baik saja lah, jangan nanti malah terjadi apa-apa. Baik ya. Gimana yang lain teman-teman kabarnya? Sehat semua ya? Puasa lancar, Naima, Gozi, ya Raras. Yang lain belum pada bergabung ya? Ya, aku tidak tunggu ya. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian. Hari ini apa materi kita? Kita belajar adab lagi ya. Iya, adab. Ya, kemarin adab kepada kedua orang tua sudah ya, berbuat baik, menyayangi orang tua, menolong, membantu, mendoakan kedua orang tua ya, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh teman-teman ya, adik-adik ya. Iya, menjadi anak yang berbakti. Nah, sekarang ini adab-adab masuk dan keluar rumah. Masuk keluar rumah juga ada adabnya teman-teman sekalian, adik-adik ya. Jadi ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, ada sopan santunnya. Tidak sembarangan, tidak main nyelonong, tidak keluar ngeluyur, apa namanya? Kalau keluar rumah dengan seenaknya sendiri, kalau masuk nyelonong, kalau keluar keluyuran. Nah, ya. Jadi ada adab-adabnya yang dianjurkan oleh Nabi ya. Dianjurkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi, diperintahkan Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama ya, ketika kita mau masuk suatu rumah ya, itu kita harus mengucap Itu. menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan mengucap apa? Basmalah, bismillah, mengucap bismillah ya. Ketika kita akan masuk rumah sendiri ya, rumah sendiri misalkan kita habis pergi dari mana, habis pergi jauh pulang ke rumah ya, kita jangan main nyelonong saja, kita bisa baca basmalah dulu, bismillah, nanti ya setelah itu ada salam juga ya, bismillah dulu, yang penting bismillah ya, sebelum masuk rumah orang lain juga, mau bertamu juga bismillah ya, pokoknya masuk suatu rumah harus baca bismillah, masuk ruangan ya. Kenapa sih harus baca bismillah? Ya, ini ada dalilnya ya. Ada alasannya ya. Ini ada dalilnya. Nah, kata Nabi ya, apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah taala saat memasukinya dan ketika menyantap makanannya, maka setan akan berkata kepada teman-temannya ya, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian jika orang itu masuk tanpa menyebut nama Allah Ta'ala saat memasukinya, maka setan akan berkata, kalian telah menemukan tempat bermalam. Dan jika ia tidak menyebut nama Allah ketika dia menyantap makanannya, maka setan akan berkata, kalian telah menemukan tempat bermalam dan makan malam. Ya, jadi ini salah satu alasannya supaya kita tidak kemasukan apa? Setan ya. Supaya setan tidak ikut masuk ke rumah kita.
Yaitu caranya apa? Dengan baca Bismillah. Nanti setan akan kabur, nggak ikut kita masuk, ya. Tapi kalau kita nggak baca Bismillah waktu kita masuk ke dalam rumah, nanti kita akan diikuti setan, ikut masuk ke rumah ke kita. Nanti akan menggoda kita, keluarga kita, apa, umi, abi, ade, ya. Jadi biasakanlah masuk rumah itu senantiasa membaca Bismillah, menyebut nama Allah, supaya apa? Supaya setan-setan itu tidak ikut masuk ke dalam rumah, tidak ikut nginep, karena setan berbahaya kan, bisa menggoda manusia, menggoda kita. Jadi kita nanti malah nggak konsentrasi kalau belajarnya, ya kan, suka berantem sama adiknya, suka suka jadinya kalau digoda setan suka apa, suka nggak nurut orang tua. Ini berbahaya, ya. Jadi supaya setan nggak ikut masuk, ikut nginep di rumah kita, setiap kali kita memasukin rumah kita, kita harus membaca Bismillah, ya teman-teman, ya. Jangan lupa, ya. Kadang-kadang kita lupa, ya, main nyelonong gitu, masuk masuk saja tanpa mengucap basmalah, ya. Jadi nanti, ya, setelah ini kita biasakan memasuki rumah kita membaca Bismillah. Bahkan masuk ke kamar sendiri baca Bismillah, ya. Biasa baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Setelah melakukan aktivitas sesuatu, itu baca Bismillah, menyebut nama Allah, ya. Paham, ya? Jadi teman-teman, ya, siap, ya, baca Bismillah, ya. Bagus. Lalu apa lagi? Ya, adab yang kedua, ya, yaitu mengucap salam, ya. Tentu saja mengucap salam, Bismillah, lalu Assalamualaikum, ya kan, ya. Misalnya pulang dari sekolah, ya, pulang dari sekolah juga sama, ya, Bismillah, Assalamualaikum. Pada ya, orang di dalam rumah, nanti orang di dalam rumah akan menjawab Assalamualaikum, salam, ya. Ini biasa kami adab, ya, ini aturan adab kita sebagai umat muslim. Bahkan ketika ketemu orang lain, kita harus mengucapkan salam, dan jika diucapkan salam kita wajib menjawab salam, ya. Senantiasa kita menebarkan salam, apalagi ke rumah, ke penghuni rumah, ya. Karena salam ini mengandung apa? Mengandung doa keselamatan buat kalian, wahai para penghuni rumah. Kan di rumah ada siapa? Ada umi, abi, ada siapa? Ada adiknya, ada kakaknya, ya. Ucapkanlah salam senantiasa. Ya, ketika yang pulang pergi dari sekolah atau pulang ngaji dari tempat ngaji, pulang ke rumah, ya, baca Bismillah, masuk ke rumah, lalu ucapkan Assalamualaikum. Nah, seperti ya, teman-teman, ya, ucapkanlah salam. Lalu apa sih dalilnya? Apa sih perintahnya? Apakah ada perintahnya dari Allah? Ada, teman-teman. Ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya. Berikut perintahnya, ya. Ini perintah ada dalam Al-Qur'an, bahkan dalam Al-Qur'an diperintahkan, ya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Ya, kata Allah, ya. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah, ya, dari rumah-rumah ini, maka hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, ya. Jadi pada hakikatnya kalau kita memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang lain, itu juga otomatis mengucapkan salam kepada diri kita sendiri, ya. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat yang baik, ini akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah, ya, dan kebaikan, ya. Berkat mubarakatan thayyibatan. Ini suatu keberkahan kalau kita rajin-rajin mengucap salam, ya. Keberkahan bagi yang kita ucapkan, juga keberkahan bagi diri kita sendiri, kebaikan juga thayyibatan. Ini suatu kebiasaan yang luar biasa baik, ya. Dalam Islam, agama Islam kita, nantiasa kita menyebarkan salam kepada orang lain, kepada sesama muslim, ya. Apalagi kepada keluarga sendiri yang ada di dalam rumah, maka kita senantiasa menebarkan salam, mengucapkan salam, ya. Ketika kita memasuki rumah sendiri, Assalamualaikum, ya. Di sini ada
yang nggak pernah salam nggak kalau masuk rumah? Ya celonong aja. Jangan ya, jangan main nyelonong aja ya. Main masuk-masuk aja ya. Harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Abi Umi ketemu langsung cium tangan ya. Misalnya Raras pulang atau Izan pulang, Umi Abi ya. Ucapkan salam lalu cium Abi Uminya ya. Biar tahu kalau pulang, oh iya Izan pulang seperti itu ya. Nah, perintah dari hadis juga ada ya kata Nabi ya. Dari Anas Malik, ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya ya, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barokatan alaika wa ala ahli baitika. Nah, ini sama ya. Sama seperti kata Allah ya dalam Al-Qur'an tadi. Ini juga dipraktikkan oleh Nabi, diperintahkan Nabi ketika berkata menasihati Anas bin Malik, ya wahai anakku, jika engkau memasuki rumah dan menemui keluargamu, ucapkanlah salam biar datang keberkahan, datang berkah kepadamu juga kepada keluargamu ya. Jadi ini Masya Allah merupakan suatu doa yang luar biasa. Salam ini meskipun sederhana ini mengandung atau memiliki kandungan yang sangat dalam, yaitu apa? Mendoakan keberkahan bagi kita sendiri dan bagi orang lain yang kita ucapkan salam ya. Jadi senantiasa mengucapkan salam untuk keberkahan keluarga kita ya. Ya, Ko Aiba ya, kalau pulang harus ucap salam ke Nabi Umi Fatimah juga ya. Ursan, Gozi, Naimah dan Izan juga ya, senantiasa mengucapkan salam masuk rumah, jangan nyelonong pokoknya ya, jangan nyelonong saja ya, paham ya. Baik. Nah, lalu gimana kalau tidak ada orang ya, misalnya Abi Umi lagi pergi atau lagi mau main ke tempat lagi kosong nggak ada orang, rumahnya kosong nih gitu kan, bagaimana ngucapinnya? Ada doanya ya, jika tidak ada orang di dalam rumah maka ucapkanlah apa ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hafal ya, dihafalin ya, udah hafal, coba bareng-bareng. Ini kalau nggak ada orang ya, misalnya di rumah nggak ada orang, Umi Abi pergi, adik pergi, ya, kita suruh pulang ke rumah sendirian, nah, ya kosong rumahnya, maka kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, coba bareng-bareng baca ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perintahnya ada ini teman-teman, dari hadis Nabi ada. Nah, ini ada dari sahabat Nabi ya. Idza dakhala al-baita ghairul maskuni falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini kata Umar, Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhu, jika masuk ke rumah, sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, beliau itu mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Artinya apa? Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian para penghuni rumah beserta rahmat dan keberkahan ya. Karena apa, di dalam rumah kita bisa tidak ada siapa? Kalau nggak ada orang berarti ada malaikat juga kan? Ya, malaikat rahmat ada di dalam rumah kita. Ya, kita ucapkan salam juga karena malaikat hamba Allah juga yang senantiasa berzikir, maka kita ucapkan salam kepada para malaikat dalam rumah. Dan juga ada mungkin ada makhluk-makhluk lain ya, ada binatang ya, ya kita ucapkan salam meskipun tidak ada orang ya, karena pada hakikatnya ada makhluk-makhluk Allah juga ya, makanya kita nantiasa ucapkan salam ya. Hafal ya, coba satu-satu saya tes ya. Coba doanya kalau nggak ada orang nih. Assalamu alaina wa ala
ibadillahis sholihin. Coba siapa yang mau baca? Siapa dulu? Rara, coba. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Fursan. Ya, Fursan, coba Fursan. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, pintar. Wazi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Naimah. Assalamu ala ibadillahi. Mau alaina gitu ya. Assalamu alaina gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Waibah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Terbaik Waibah. Yang belum siapa ini? Farzan. Sudah belum? Farzan belum ya? Farzan, baca Farzan. Baca. Farzan. Izan, Pak Izan. Kalau Farzan belum baca. Izan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah Izan. Terbaik Izan. Iya. Belum siapa tadi? Fatimah belum ya? Fatimah. Iya Fatimah. Iya, Masya Allah. Fares atau Yuzar ini? Fares apa Yuzar? Fares Yuzar? Fares Yuzar? Ya, Fares Yuzar, silakan baca. Assalam. Ini kalau doa, kalau ini ya, kalau nggak ada orang di rumah. Ya. Assalamu Laina wa ala ibadillahis sholihin. Ini kalau doa masuk rumah tapi nggak ada orang. Kalau ada orang ya biasa. Bismillah, assalamualaikum ya. Tapi kalau nggak ada orang di rumah kita ya kita tetap ucapkan salam. Nah, salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya, ini sesuai dengan apa hadis Nabi, sahabat Nabi ya. Yang belum siapa? Yang belum coba baca? Udah semua ya? Masya Allah. Baik ya. Nah, ini adab yang ketiga. Ada yang belum baca? Ada ya? Farzan belum. Farzan ya, saya Farzan. Baca dong Farzan. Assalamu alaikum. Iya. Pinter. Baik ya, paham ya, hafal semua ya, dihafal ya, dibiasakan. Nah, lalu ada juga adab keluar rumah ini, ya, adab keluar rumah, ada doanya juga, ya. Keluar rumah juga nggak main nyelonong pergi-pergi saja, kita harus nantiasa biasakan apa berdoa, ya. Kalau keluar rumah ya, nah ini doanya nih, doanya keluar rumah, ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini doa kalau keluar rumah ya. Nah, ini artinya bismillah dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ini bentuk suatu ketawakalan ya. Ya kita pasrahkan
segala urusan kalau kita keluar rumah kita senantiasa bertawakal kepada Allah, berdoa ya. Ya. Silakan coba berhafal semua, udah hafal ya. Ini mah gampang ya, udah sering ya. Silakan siapa dulu? Taras. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, terbaik. Fursan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Siapa? Kuaibah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya, Masya Allah, pinter. Siapa nih? Yuzar sama Fares. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya, pinter. Farzan belum tadi? Farzan ya? Farzan. Ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala quwata illa billah. Ya, Masya Allah. Izan, kalau Izan? Izan apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Nah, saya udah biasa ya kalau berangkat sekolah ya, berangkat sekolah dibaca ini, berangkat sekolah ya. Keluar rumah, ke rumah mana kemana saja ya, mau ke warung, mau ke sekolah atau tempat ngaji ya, mau ke rumah teman misalnya, ke tetangga atau ke mana lagi ya, keluar rumah, pokoknya keluar rumah itu kita baca doa ini. Siapa lagi yang belum? Naimah ya, Naimah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, mumtaz. Zatun ya, boleh bergabung Zatun ya. Ya Zatun tadi ya. Kalau masuk rumah kita baca Bismillah ya. Assalamualaikum. Lalu kalau ada penghuninya itu ya. Kalau nggak ada orangnya kita baca apa tadi? Kalau nggak ada penghuninya kita Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kalau keluar rumah bacanya ini ya. Insya Allah sudah hafal ya Zatun ya. Silakan baca Zatun. Ya, Zatun Nakotin Faris. Nah, sudah bisa bergabung. Ya, kalau belum coba silakan yang belum baca ini tadi siapa ya yang belum ya? Fatima udah? Kuaiba ya? Kuaiba udah ya? Udah ya. Gozi yang belum ya? Gozi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Terbaik Gozi, pinter ya. Yang belum siapa yang belum baca? Sudah semua? Fatima udah ya. Udah semua ya. Zatun oh, bisa ini menyalakan mic-nya. Sudah ya, sudah semua ya. Iya. Kalau mau keluar rumah. Ya. Terbaik Zatun, langsung mumtaz ya. Lalu kalau mau naik kendaraan ada doa juga, pada hafal juga ya, cowok ya, naik kendaraan juga. Ini ada faedahnya, tadi ya, faedahnya apa sih kita harus doa itu, doa yang tadi kalau keluar rumah, ini ada faedahnya ya. Itu maka akan diberikan petunjuk ya. Kalau biar nggak nyasar ya keluar rumah, biar nggak nyasar kita tawakal kepada Allah ya. Soalnya kalau kita keluar rumah jadi kan kita nyasar ya, makanya kita tawakal aja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakal kepada Allah ya. Allah la haula wala quwata billah ya. Biar nggak nyasar kemana-mana ya.
pasrah saja ya. Kemudian dicukupkan kebutuhan, sewaktu kalau di jalan misalnya ada kekurangan apa, supaya dicukupkan kebutuhannya. Seandainya misalkan naik motor misalnya, kemudian ternyata ada kecelakaan, bannya kempes, bocor, bisa jadi Allah menolong kita dengan tahu-tahu ada bengkel di depan ya, supaya juga dilindungi Allah ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita keluar mau kemana, perjalanan jauh maupun dekat, supaya senantiasa dalam lindungan Allah ya. Jangan sampai kita lalai dari baca doa ini. Kadang-kadang kita lalai, nanti di jalan celaka gimana kan, bahaya ya. Terkadang banyak kecelakaan-kecelakaan itu bisa jadi karena di jalan sebelum keluar rumah, pas keluar rumah dia nggak baca doa, jadi akhirnya di jalan mengalami kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan, atau nyasar nggak diberi petunjuk oleh Allah ya. Kemudian ada kecelakaan lain, naudzubillah ya, jangan sampai kita mengalami kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan teman-teman, adik-adik ya. Atau misalkan kecopetan, kecurian, ini enggak. Nah, jangan sampai dari seperti itu. Maka kita senantiasa minta petunjuk, minta dicukupkan kebutuhan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan manusia maupun jin ya, di jalanan ya, dari kejahatan apapun. Kita senantiasa berlindung pada Allah dari siapapun yang tidak berbuat jahat kepada kita ya. Seperti itu teman-teman ya, ini penting sekali, bagus sekali, jangan meremehkan doa ini ya. Ini doa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik ya. Lalu kalau misalnya naik kendaraan pun juga ada doanya ya, doa naik apabila naik kendaraan membaca doa, udah hafal semua ya nih ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Baca aja bareng-bareng ya, baca bareng-bareng ya. Yo. Subhanalladzi, ayo bareng-bareng. Sakhkhara lana sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, terbaik. Jadi artinya kita baca artinya dulu ya. Maksud si Allah, maksud si Rob kita yang telah menundukkan semua ini dari kami ya, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami. Jadi ketika kita mau naik motor, naik mobil, yang punya mobil atau naik sepeda ya. Nah, motornya itu biar tunduk sama kita, nurut sama kita, biar nggak mogokkan ya. Atau naik kuda ya, kalau yang punya kuda, naik naik apa saja, naik kendaraan. Kalau zaman zaman Nabi naiknya apa? Naik kuda. Zaman Nabi naik kuda, naik onta ya, naik keledai. Kalau zaman dulu ya, zaman Nabi ya. Kalau zaman kita sekarang naik delman juga bisa. Naik apa saja, naik kendaraan. Naik pesawat ya, naik pesawat juga, kendaraan ya. Nah, terutama kendaraan darat ya. Ya. Naik delman ya, delman juga, delman kuda, naik onta, naik ya, kalau di kebun binatang banyak, naik gajah, naik jerapah kalau mau naik ya. Nah, itu juga baca saja doa ini supaya tunduk, supaya kudanya nurut sama kita, ontanya nurut ya. Apa lagi, jerapahnya nurut ya. Ini kan supaya ini doanya kan biar Allah menundukkan kendaraan ini, binatang ini yang kita mau naiki ya, menundukkan motornya biar nggak mogok ya. Ya, ini manfaatnya luar biasa doa ini ya. Udah hafal semua ya teman-teman ya. Ya, kita satu-satu lagi baca doa ini, silakan saya tunjuk ya. Siapa yang mau baca dulu? Itu siapa? Ya, Izan, baca doa Izan, baca doa naik kendaraan. Biasanya naik kendaraan apa Izan? Naik sepeda, naik apa biasanya? Lupa. Naik apa biasanya Izan? Naik sepeda, naik motor. Oh, bonceng motor ya? Ya bisa. Ya mau bonceng motor sendiri atau bawa. Tapi bawa motor belum boleh ya, anak. Kalau bonceng ya bonceng. Kalau mau naik sepeda sendiri ya ini baca ya. Naik sepeda pasti pada bisa ya. Baca doa ini. Ya silakan Izan baca. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin
Wa inna ila rabbina Munqalibun. Iya. munqalibun. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini dihafal ya. Kalau yang belum hafal harus dihafal ya. Siapa yang belum? Yang mau baca? Naimah, ya Naimah silakan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Masya Allah. Terus wa Wa inna. inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah. Mumtazah ya. Naimah yang dihafal ya. Hafal ya. Setiap naik kendaraan baca ini. Jangan lupa ya. Baru nanti perjalanannya harus fokus ya. Selanjutnya berzikir. Ya, Yuzar apa Fares ya? Bapak berdua. Berzikir dulu. Yuzar situ. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah. Terus Fares? Fares? Ada? Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, surat baca doa ini enggak kalau Fares? Yuzar kalau pergi, kalau naik kendaraan, bonceng motor atau naik sepeda, ya baca ya. Ya. Gozi ya, Gozi. Ya, emangnya ngapain kamu? Gozi. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, terbaik. Udah hafal ya, lancar ya, udah biasa. Kalau udah biasa baca, ya biasanya lancar, cepet. Udah biasa baca ya, udah biasa baca. Kalau mau naik motor atau naik mobil atau naik angkutan ya, naik aja ya. Angkutan kalau masih ada naik bis ya. Siapa lagi? Fursan? Tadi apa? Siapa? Fursan ya? Iya. Farzan. Farzan udah Farzan? Belum ya? Bang. Nah, Farzan beraras dulu ini. Nah, Farzan. ya Farzan. Mana dulu Fatima? Apa nih? Ya baca. Farzan beraras. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya, mukrinin ya, tenun mukrinin ya. Siapa ini? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah. Itu siapa tadi? Fatimah atau Raras? Raras ya? Fatimah. Fatimah ya? Laras sudah belum Laras? Belum. Laras baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, Laras terbaik. Kayaknya udah biasa doa ya, baca ya. Naik sama uminya ya, sama abinya. Kalau bonceng ya bonceng motor ya. Baca doa ini. Abi uminya juga suruh doa ya. Abi umi baca doa. Jangan sampai abi uminya nggak ikut baca doa juga ya. Abi umi baca doa biar selamat. Biar selamat di jalan ya. Biar selamat naik kendaraannya. Siapa lagi yang belum? Bu Aiba ya. Bu Aiba belum ya? Bu Aiba udah belum? Belum ya. Ya baca Bu Aiba. Udah hafal ya. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, terbaik ini Pak Aiba nih. Alhamdulillah. Yang belum lagi siapa yang belum? Fursan belum ya? Ya Fursan baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, Fursan terbaik juga ya. Fursan juga naik kendaraan baca doa ini ya, jangan lupa ya. Jangan lupa, biar selamat sampai tujuan ya. Siapa lagi yang belum? Gozi udah belum?
Gozi, Naima, Gozi ada. Ya, Gozi. Sudah Ustaz. Oh, udah ya. Kalau Naima kan belum ya? Sudah. Oh, udah. Zatun. Belum. Ya, baca Zatun. Baca. Subhanallah. Hadza wa ma kunna lahu muqribina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, Masya Allah. Baik. Udah semua ya, Masya Allah. Pinter-pinter ini. Hafal-hafal doa nih. Oi. Iya. Alhamdulillah ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Lanjut. Ada? Ada apa nggak ada tadi bilangnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cepet ya. Tidak ada. Ya nanya maghribnya kapan itu? Maghribnya kapan? Masih lama ya. Nah, iya berikutnya. Wah, ini ada sunnah juga ya kalau mau masuk rumah itu bersiwak. Tahu bersiwak nggak? Siwak kayak sikat Kayak gigi, kayak sikat gigi ya, boleh juga. Tapi zaman Nabi itu ada namanya kayu yang siwak itu ya. Nah, zaman kita juga sebenarnya ada. Nah, ini termasuk sunnah juga ternyata ya. Ya, ternyata termasuk kebiasaan Nabi juga ya. Di sini diriwayatkan juga dari Ibnu Surai dari ayahnya dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah. Aisyah siapa Aisyah? Istri Nabi ya, Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Ditanya kepada Aisyah, apa yang pertama kali Rasulullah kerjakan ketika beliau masuk ke dalam rumahnya? Kemudian Aisyah menjawab, bersiwak ya, bersiwak. Jadi gosok-gosok giginya ya ketika masuk rumah. Ya, karena manfaat siwak ya luar biasa. Siwak merupakan sunnah Nabi, bahkan hampir diwajibkan ya. Nah, setiap kali ya kemana-mana bawa siwak. Hampir mau wudhu juga bersiwak dulu ya. Ya mau sholat juga bersiwak. Kalau tidak memberatkan ini hampir diwajibkan ya bersiwak. Ya. Kemudian terakhir nih, yang ketujuh ya. Nah, nih yang ketujuh nih yang sering nih kita kalau maghrib ya, maghrib jangan main-main keluar rumah ya. Nah, nih menutup pintu dan jendela di awal maghrib dengan menyebut nama Allah ya. Menutup pintu dan jendela. Ketika udah azan maghrib Allah Akbar ya kita tutup jendelanya dan ya. Kenapa? Ya ini ada hadisnya. Ya. Jika masuk awal malam, ya, dia mengatakan jika kalian memasuki waktu sore, ya, maka tahanlah anak-anak, ya. Jadi jangan sampai keluar rumah anak-anak, ya kita adik-adik teman-teman sekalian nggak boleh keluyuran pas maghrib ya. Makanya pas maghrib orang tua kita biasanya nyuruh kita masuk. Ayo masuk. Ada biasanya apa? Nanti ada di bawah apa? Sibian ya, yang suka bawa anak kecil waktu maghrib. Nah, ini hati-hati ya. Ya maka karena anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu ya kalau waktu maghrib ini setan pada keliaran nih nyari anak-anak kecil mau gangguin ya. Jika sudah lewat sesaat dari malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian, tutuplah pintu-pintu ya, sebutlah nama Allah karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup ya dengan nama Allah disebut di situ ya. Jadi kalau waktu maghrib ya kita harus masuk rumah dulu, jangan keluar rumah dulu. Yang mau misalnya nih mau buka puasa di rumah azan maghrib kita tutup pintu dulu, kita buka ya, buka puasa. Ya itu putihnya juga dengan baca doa ya, dengan baca Bismillah yang menyebut nama Allah supaya setan tidak ikut masuk tadi ya. Jendela juga ditutup, jangan lupa. Jangan terbuka terus sampai tengah malam, maksudnya jangan maghrib buka terus, harus tetap ditutup di awal malam. Ya baru kalau misalkan teman-teman maghribnya sudah lewat, ya boleh keluar lagi untuk misalkan mau ke masjid ya untuk melakukan sholat Isya gitu kan, mau taraweh ya, baru dibuka lagi pintunya untuk apa mau ke masjid misalnya ya.
Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi waktu maghrib kita tidak boleh keluar nih, nggak boleh ya. Kita harus masuk ke dalam rumah kita. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Diam semua ya. Nah, nggak ada. Alhamdulillah. Itu adab-adab. Hari ini kita belajar adab-adab keluar rumah dan masuk rumah ya. Dan bisa dipraktekkan teman-teman. Biasakan adab ini ya, kalau teori bisa dibaca, tapi yang penting apa? Dipraktekkan ya. Yang penting dipraktekkan adab-adab ini. Ya, tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan doanya, tapi dipraktekkan tadi ketika mau keluar rumah, ketika mau naik kendaraan, senantiasa berdoa. Ini masuk adab-adab dalam Islam ya. Insya Allah ya, luar biasa, adab-adab luar biasa. Ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu adab-adab ada semua, doa-doanya, zikir-zikirnya, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang semua mencontoh apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW ya. Karena Nabi Muhammad ini apa? Diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Karena Nabi Muhammad ya apa itu ya liutamul akhlak. Jadi tidaklah aku diutus kepada manusia kecuali untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi kata Nabi seperti itu. Ya, menyempurnakan akhlak manusia, ada segi akhlak ya. Karena pada zaman dulu ya akhlaknya sudah ada akhlak, ada, tapi lebih sempurna lagi dengan diutusnya Nabi ya. Adab-adab dengan adab-adab yang Islam yang sudah dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Ini lagi udah coret-coretan ini. Iya iya iya. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita besok ketemu lagi ya. Besok sebenarnya besok hadis kan Ustaz Daul Muflihah kali berhalangan. Jadi mungkin ditukar dengan bahasa Arab mungkin ya. Jadi nanti hadisnya lusa. Tapi teman-teman ya. Dan seperti biasa kalau hadis maupun bahasa Arab itu kelasnya dipisah ya. Yang sigor dulu siang, nanti baru sorenya yang kibar ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, mungkin itu aja teman-teman. izin terbuka. Iya. Terima kasih ya. Kita tutup dengan bacaan doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Baik ya.